سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudaraku semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hidup ini tentu di antara kita pasti pernah melalui berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sabar sebagai penolong. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat, innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa sarana yang paling baik untuk menghadapi segala macam cobaan adalah dengan sikap sabar dan banyak melakukan salat. Maka beruntunglah Anda, wahai sahabat beriman, apabila bersabar dalam menghadapi musibah serta ujian dari Allah. Sebab ada janji Allah yang menanti hambanya yang bersabar. Lantas, apa saja janji Allah untuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah? Yang pertama yaitu akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Syekh Mutawalli Asy-Syarawi mengatakan bahwa salah satu keutamaan orang yang sabar adalah mendapatkan cinta dari Allah. Kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terdapat dalam surah Al-Imran ayat 146. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama orang-orang yang sabar. Menurut beliau, kebersamaan Allah atas orang yang sabar bersifat khusus, yakni meliputi penjagaan, pertolongan, perlindungan, dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Artinya, Allah senantiasa menolong, menjaga, dan melindungi orang-orang yang bersabar. Yang kedua adalah mendapatkan pahala yang lebih baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang bersabar atas ujian dari Allah akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari amal yang telah diperbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal."
kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Yang ketiga yaitu mendapatkan kebaikan yang tak terhingga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Syekh Mutawalli Asy-Syarawi menyebutkan orang yang sabar akan mendapatkan balasan tanpa hisab. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah dicukupkan pahala tanpa hisab, tanpa batas. Balasan tanpa hisab artinya balasan yang diberikan oleh Allah tanpa ada batasan. Yang keempat yaitu akan menjadi hamba yang utama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada umat manusia bahwa orang yang sabar adalah termasuk orang-orang yang diutamakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Yang kelima yaitu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah akan memberikan kabar gembira mengenai petunjuk, berkah dan rahmat-Nya kepada orang-orang yang bersabar. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang keenam yaitu mendapatkan martabat yang tinggi di surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan martabat yang tinggi bagi setiap orang yang menjalani hidup di dunia dengan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Yang ketujuh yaitu akan mendapatkan kesudahan yang baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang sabar menuai kesudahan yang baik setelah melewati cobaan dan ujian yang diberikan. Arti kesudahan yang baik adalah akhir yang menyenangkan dan menggembirakan setelah melewati ujian dan cobaan dengan sabar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Yang kedelapan yaitu memperoleh ganjaran surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman. Jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia, kemudian ia rela dan bersabar kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari sifat keras, menahan penderitaan, dan merasakan kepahitan hidup tanpa berkeluh kesah. Dalam agama Islam, sabar adalah menghadapi ujian hidup sangat berkaitan dengan kehidupan sosial. Kita sebagai manusia seringkali melibatkan interaksi dengan berbagai jenis macam orang,
Tentu setiap orang memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda. Maka, sabar dalam hal ini mencakup kemampuan kita untuk menahan diri dan bersabar menghadapi perlakuan tidak baik atau sewenang-wenang dari orang lain. Dalam situasi seperti ini, di antara kita pasti ada yang merasa risau dan tidak sabar, merasa kecewa dan putus asa. Namun, jika kita mampu menunjukkan sikap sabar, memaafkan dan lapang dada, maka janji Allah kita akan mencapai kebahagiaan dan hidup dalam suasana penuh dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendorong hambanya untuk menjalani hidup dengan sikap sabar dan menghadapi berbagai ujian hidup, baik yang berasal dari musibah maupun perlakuan buruk orang lain. Dalam Islam, di mana cobaan bisa diartikan sebagai wujud kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, jika hidup kita banyak cobaan, itu artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya semakin besar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 8 janji Allah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bisa bersabar dalam menghadapi ujian hidup yang dideritanya. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan orang-orang yang sabar, dan semoga kita semua selalu mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.